kerahiman. Buat Ibu Salam Indra, kerahiman. buat Nancy, buat siapa nih? Stefani ya, udah masuk Ya, Stefani. salam kerahiman, Bu Halo Salam Kak kerahiman. Esther, Esther. Bu Indra, Stefani ketemu di sini. Stefani lagi ada di mana ini? Masih Di goyang-goyang kantor dia? Tante nih. Oh, di kantor ya, oke. Halo Dan Bapak Ibu kita semua. lanjut, video ini adalah cerita tentang perjalanan Holiday kita ya, bulan Juli ke Roma dan seterusnya. Dan hari ini kita masuk ke hari keempat. Dan Ya, hari ini ada tambahan peserta, Stefani dari Christmas Tour. ya, Jadi hari keempat itu kita meninggalkan Roma, Itali, menuju Assisi. Asisi. Ya, tetap masih di Itali. Jadi setelah kita makan pagi di Warm Hotel ya, kita nginep di Ya, sana, ya. buffet. Nah, Ibu Indra apa Nancy masih ingat nggak ada makanan-makanan spesial di sana, di Roma? Ada yang terkesan? Eh, enggak sih, tapi waktu di Warm Hotel memangnya oke, jadi termasuk yogurtnya. Jadi saya suka yogurtnya dan sebetulnya semuanya oke karena kita kan di hotelnya bintang 4. Ya, Kemudian kita memang waktu itu buru-buru juga ya. Setelah itu kita juga isi untuk airnya karena kita mikir perjalanan cukup jauh ke Asisi. Terus setelah itu ya, kita pada bebenah koper itu. ya. Tapi secara makanan oke ya, Ibu Indra. Oke. Kenyang nggak, Bu Indra? Nah, suaranya dia masih di mute. Kenyang nggak? Enak nggak? Enak Bu Esther karena Aduh, oke. beda. Saya juga makan-makan terus. Harusnya pagi itu breakfast nggak makan, harusnya. Tapi karena makanannya enak dan banyak sekali pilihannya, akhirnya setiap hari, setiap pagi makan. Akibatnya pulang ke Jakarta, timbangan naik 2 kilo. Iya. Sekarang lagi, sekarang lagi proses turunin lagi berat badan. Nah, oke, kalau kita ingat nggak waktu itu Bob bilang begini, tuh bisnya udah ada parkir untuk besok pagi. Karena selama di Roma kan kita pakai bis lokal ya. Satu Iya. hari bis A, besoknya bis B. Nah, pas kita mau perjalanan ke arah Assisi dan seterusnya, kita akan pakai bis yang rutin tiap hari kita pakai. Dan waktu kita pulang ke hotel, Bob bilang sudah ada bisnya. Besoknya kita masuk ke bis, masukin bagasi dan sebagainya. Kemudian ya kita melakukan perjalanan seperti biasa ya. Pagi kita ada doa, ada nyanyi lagu pembukaan, ada cerita-cerita. Nah, karena memang perjalanan itu akan panjang, jadi setelah lagu pembukaan, setelah doa, ya kita mulai sharing-sharing. Nah, tapi ternyata mulai gelisah tuh Stefani. Waduh, AC-nya panas. AC-nya panas. Bob, AC-nya panas. Bob kasih tahu Thomas. Thomas itu drivernya ya. AC-nya katanya panas. Akhirnya dia sudah coba setel, tapi nggak lama tetap komplain di belakang. Panas, panas gitu ya. Bob juga ngomong lagi sama Thomas. Akhirnya nggak tahu terjadi komunikasi, ternyata memang AC-nya bermasalah. AC-nya bermasalah. Nah, mulailah pada gelisah tuh di dalam bis ceritanya. Karena mereka membayangkan ini perjalanan kalau nggak salah ke Assisi itu sekitar berapa jam ya? Sekitar 4 5 jam jam. barangkali ya. Iya, Iya. 4-5 Wah, jam. ini udah mulai gelisah nih, ngebayangin gimana selama perjalanan sampai Assisi dengan tidak ada AC. Mulai banyak yang komplain, kepanasan, dan salah satunya yang komplain ini Stefani, Ibu Indra nih. Dia bilang dia mau muntah katanya. Aduh, sorry Bu Nah, Indra. boleh. Nggak apa-apa, coba. Nggak Ibu apa-apa. Indra cerita dulu. Gimana Bu? Saya itu Kemarin? pertama kali si Bobby bilang, Bu, ini sebentar lagi akan dibetulin, agak tenang dikit. Ternyata setelah dibetulin, ternyata masih nggak bisa. Terus terakhir Bobby bilang, ini harus ganti base di daerah, kantornya di daerah Jerman. Aduh, Jerman berapa lama, Bob? Surabaya, Jakarta. Aduh, lumayan, Bob. Sudah saya tenang-tenang, no Stefani. Wis keringet
keringet ini wis rada ndak enak gitu. Bob bilang, kok untung Bob itu sabar ya. Bob, aku lagi posting gini Bob, seperti di open Bob, lama-lama aku jadi mateng aku di Bob, aku ya gini. Dia cuma diam aja. Terus dengan perjalanan siarah, ya memang siarah itu jangan istilahnya harus belajar kesabaran. Lama-lama saya ya harus sadar ya, memang ini keadaan yang nggak bisa dipaksa ya, jadi harus sabar. Terus terakhir aku bilang, Bob, maaf Bob, saya tidak akan ngomel lagi Bob. Karena di tengah perjalanan banyak berhenti di rest area itu yang sangat membantu. Akhirnya selesai. Ya, gitu sedikit suasana yang terjadi Stefani di bis. Dan memang Ibu Indra sempat ngomel juga, jantung saya kan bengkak, jantung saya kan membesar. Jadi itu bisa bikin saya muntah gitu. Terus saya bilang, tapi nggak muntah kan Bu? Enggak, Enggak, baru mau tapi katanya memang gitu. Bu Esther, saya ada kelainan jantung. Saya tuh minum obat jantung tuh ada 4 macam. Saya minum tuh kalau sudah datang sampai di hotel. Karena saya kan minum furosemid. Kalau minum obat itu 2 jam kemudian kencingnya bisa 5 sampai 10 kali. Ya, Tapi sementara ini aman-aman aja, puji Tuhan. jadi di belakang juga gelisah kan. Mantu saya cerita, aduh ini anak saya gimana nih? Yang 3 tahun, yang 5 tahun, yang 7 tahun, yang selalu ada AC. Saya bilang ya dinikmati saja. Kenapa? Karena ya Tuhan izinkan terjadi. Walaupun saya komplain juga sama Stefani, ini gimana Stefani? Stefani bilang, Bu, udah dipilihin bis yang paling bagus dari perusahaan yang paling bagus. Tapi kok kejadiannya seperti ini ya. Jadi memang terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tapi kembali lagi, kita balik lagi ke fokusnya, kita siarah. Kita Iya, siarah, betul. belajar menerima apapun yang terjadi. Dan Iya, memang betul, dengan Bu. turun di rest area, kita menghirup udara, lama-lama ternyata terjadi penyesuaian. Akhirnya udah nggak ada komplain lagi tuh panas. Padahal bisnya tetap panas. Sampai akhirnya makin sore, akhirnya ya nggak ada masalah apa-apa lagi. Semua sudah menyesuaikan diri. Jadi, Akhirnya lupa Bu Esther. iya betul, akhirnya lupa ya bahwa kita lagi kepanasan gitu ya. Dan waktu kita sampai ke hotel di Assisi, saya ketemu sama Ciara. Ciara bilang, itu si Thomas komplain. Saya bilang, komplain kenapa? Saya pikir Ciaranya komplain. Enggak, Ciara bilang saya sharing. Waduh Thomas, the whole day ya kita kepanasan gitu. Terus dengan enteng, Thomas bilang, untung kalian di belakang masih kepanasan. Saya sambil nyetir, sambil kena matahari, sambil kepanasan. Jadi memang kadang-kadang kita suka melihat apa yang Diri kita kita. alami. Kita nggak ngelihat kesusahan orang lain juga. Nah, mungkin Stefania boleh cerita nih, waktu kita rada-rada komplain di Jakarta tenang-tenang aja atau ikutan rusuh. Lumayan panik Tante waktu aku kan pantau grup juga terus ya Tante ya. Iya. Terus aku lihat pertama kan Cicara Iya. yang mulai di belakang panas. Terus aku tanya, aku Japri Kobobnya juga, kok ada apa gitu? Kenapa busnya bla 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 gitu? Karena dari sebelum berangkat itu aku udah tanya ini busnya dari perusahaan apa. Terus dia bilang Vega kan. Oh oke, aku Ya, tenang karena selama ini Vega bagus Tante, dia punya ya. bus oke semua gitu, baru lagi. Terus jadinya oke gitu kan. Terus iya nih kayaknya AC-nya bermasalah. Waduh, langsung aku kontak yang di Jakarta. Aku bilang nih gimana nih, minta ganti gitu. Minta ganti, dia bilang oh ya nanti pas tiba di Assisi ya ada busnya gitu. Terus udah aku update lagi, gimana nih, udah nyampe belum? Dia bilang waduh ternyata busnya dikirim dari Zurich, dari Swiss. Ya, Katanya nyampainya malam. Lah gimana sih katanya nyampe di Assisi udah nyampe, taunya malam gitu kan. Waduh aku udah ya. gelisah juga nih takut sampai malam gimana nih. Taunya kata Kobob aman sih. Ini soalnya kan ada misa juga, ada ke gereja juga. Jadi banyakan jalan di Assisinya ya. Terus pas mau balik ke hotel baru naik bus lagi gitu. Tapi mungkin udah sore, udah nggak gitu panas ya. Jadi oke lah ya udah akhirnya pas malam ternyata diganti busnya juga bus yang 59 59 seater. Oh oke deh. Ini mungkin apa
penggantinya Ada. ya. Bersusah-susah beberapa jam itu ya digantiin bus yang lebih lega mungkin mungkin ya mohon maaf juga sih kepada semua peserta ya bisa terjadi ini juga apa ya kita juga nggak duga gitu ya kalau bisa lebih baik pasti kita mau kasih yang lebih baik Iya. gitu. Nah, tapi dari pengalaman ini kita juga jadi tahu ternyata prosesnya sewa bis itu ya. Jadi Ya. saya pikir kalau tadi malam bisnya sudah datang dengan driver, harusnya kan si driver juga sudah ngecek kondisi Cek bis ya. ya. Ya, Mm-mm. tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu ternyata. Jadi bisnya itu bisa drivernya bisa siapa saja. Kalau di Indo kan biasanya bisnya ya drivernya orang-orang tertentu ya. Ternyata drivernya juga Thomas ini datang dari Polandia, setahu saya. Dia orang warga Ya. negara Polandia yang dia pun keren. Driver tapi datang ke Roma naik pesawat. Wih, Jadi dia sendiri pun mungkin mengeluh, mungkin apa driver yang sebelumnya yang nggak lapor yang menyebabkan dia juga jadi ikut ketiban iya susah gitu ya. betul. Betul. Itu yang saya jadi tahu oh ternyata. Nah, cerita tentang Thomas nih ya. Karena dalam perjalanan panjang saya juga ikut duduk di depan, jadi ngobrol lah sama Thomas, sempat ngobrol sama Thomas juga. Ternyata bukan lagi nyetir ya, lagi istirahat. Ternyata Thomas itu sebetulnya sarjana di Warsawa atau di Polandia lah, pokoknya dia sarjana. Tapi terus saya tanya, kenapa jadi supir? Dia bilang, saya kerja biasa, terus waktu liburan dia diajak jalan-jalan sama temennya. Ternyata dalam perjalanan itu ngobrol sana sini ditawarin jadi driver. Dan gajinya dia bilang bisa 4 kali, 5 kali lebih daripada dia kerja. Jadi akhirnya dia jadi driver tuh Nancy ceritanya. Oh, Menikmati, jadi gajinya lebih gede, jauh lebih gede iya, daripada dia kerja di Polandia. iya, Memang iya, kalau iya, iya. dari taraf hidup, menurut saya memang Oh, Polandia masih, ya mata uangnya juga masih murah ya. Kalau kita ke iya, sana kan pakai iya. zloty ya, Dibawa uangnya ke masih murah. Polandia lebih Iya. murah. Iya. Kalau si Thomas malahan dia bilang saya dibayarnya pakai pound sterling, dia bilang gitu. Tapi Oh, terus dia, tapi terus dia bilang juga ya sekarang udah 15 tahun dia juga sudah mulai mulai agak jenuh lah dia bilang gitu. hmm. Tapi oke lah dia selama perjalanan ya Stefani Well, nggak ngeluh, helpful, helpful dia. helpful ya betul. Terus Bob suka bilang, waduh ini sudah overtime nih. Tapi dia oke-oke aja tuh, malah dia Iya, yang nawarin iya, masih mau ke sana, masih mau ke sini gitu. Jadi luar biasa lah si Thomas ini. Kita jadi iya, kalau lihat dari cerita keseluruhan ini berakit-rakit dahulu, Dahulu. bersenang-senang kemudian. Satu iya, hari kita kepanasan, tapi ternyata besok-besoknya kita dapat bis yang besar, lebih leluasa juga bisa pindah sana, bisa pindah sini. Bahkan juga ternyata bis itu kan lebih panjang daripada bis yang normal. Dan iya, ternyata si Thomas bisa nyetir bisa nyetir bis yang panjang ini. Bahkan si Bob yang sudah agak-agak khawatir ini gimana nih ya, tapi iya. oke Kalau oke belok, iya, mobilnya apanya semuanya oke. Secara keseluruhan sangat-sangat oke. Dan memang betul itu plus poinnya juga Stefani. Saya minta misa setiap hari ya. Jadi waktu dalam perjalanan itu memang paginya ngomel-ngomel karena mereka penyesuaian. Bahkan Ibu Popi mana Ibu Popi nggak masuk nih hari ini. Dia bilang, waduh bentar lagi saya harus lepas BH katanya. Oma Popi, Ya. Oma Popi. Aduh. Syukur-syukur kita jam berapa ya? Sekitar jam 11 kita sampai ke Basilika Santo Fransiskus Assisi. Kita ikut perayaan Ekaristi, kita dengar homilinya Romo, kita terima tubuh darah Kita Kristus. makan dulu, Bu Esther. Kita makan di tempat yang enak juga, kan? Kita makan dulu atau misa dulu ya? Makan dulu yang Bu Makan Indra dulu. nggak mau naik itu, yang nangis-nangis. Oh, Ibu Indra nggak mau naik ya? Ya, Iya, boleh, boleh. Ibu Indra cerita dulu deh, kenapa nggak mau naik ke atas? iya saya aja nggak mau. Kenapa, Bu? Mungkin bisa dibilang capek juga, Bu. Oh, Soalnya di tengah jalan itu sudah minum aqua sebotol ya, Bu. Air mineral sudah minum sebotol, rasanya kok kenyang gitu, Bu. Kira-kira oh. gitu, Bu. Ya kita Iya, makan dulu di mana ya? Di iya restoran apa itu ya di Nancy ya? Di kalau Windsor, nama saya lupa. Windsor,
Iya, Windsor terus itu kan Savoia. bagus tempatnya dan tidak jauh karena saya juga sering di situ. Jadi waktu saya bilang Bu Indra, nggak jauh kok Bu, memang agak nanjak dan memang siang itu panas. Tapi maksudnya nggak jauh. Tapi Bu Indra nggak mau. Jadi kita juga bingung ya. Udah kita kan selalu jalan duluan. Jadi kita jalan duluan. Tapi ternyata kita kaget. Loh, ada Bu Indra. Ternyata dibawa sama Romo itu. Oh ya, kemarin Romo Ino ya. Romo Ino juga sempat Iya, tinggalin Ibu Indra karena nggak mau naik. Tapi akhirnya dia kepikiran, ini si ibu ini kalau nggak iya, makan gimana ini? Turun iya. lagi, jemput lagi. Akhirnya makan Bu Indra ya. Makan, Bu makan, Indra Bu. luluh sama Romo ya, Bu? Ya. Kenapa? Luluhnya sama Romo. Iya, ya kita makan di apa? Windsor ya. Windsor Ah, Savoia. betul. Iya, iya, iya. Windsor. Nah dari situ kita baru bisa. Iya, Ya, nah, mungkin ketemu Nancy cerita Suster sedikit Nancy. Asisi dulu. Jadi Ya, kita cerita di naik Basilika. panas-panas, minta izin juga masuk ke untuk Romo yang untuk tempat ruangan. Ya, Kemudian waktu itu mungkin kepanasan beberapa ya sudah ngomel panas 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 tapi kan memang Asisi tinggi jadi lebih dekat mungkin dengan eh, matahari langsung. Terus waktu itu saya ajak mendekati pintu Basilika karena saya juga nggak tahu ruangan yang untuk dipakai untuk misa. Ketemulah sama suster ini Brigita. Saya ya, ya. saya yang ajak omong duluan. Saya nggak ngerti kok topinya beda. Terus saya tanya dari ordo apa Brigita langsung kayak saya kayak orang excited saya. Foto-foto. Karena saya merasa loh kemarin saya di ruangan diceritain mengenai Santa Birgita. Kok hari ini saya ketemu suster dan rombongannya banyak. Langsung kan ada Pak Har segala. Jadi kalau saya paling senang kalau ketemu Pak Har. Kita foto itu paling cepat. Dan dari seragamnya memang aneh dibanding yang lain ya. Aneh. Iya, Ya, jadi beda gitu. Jadi makanya saya langsung eye-catching kok beda ya gitu. Nggak taunya juga ada yang dari Indonesia sampai saya nggak perhatian. iya, Justru itu iya. foto kan ulang-ulang karena yang lain kan nyusul 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 Betul, Pak ya, ya. Pak Yohanes, Ibu Winda, jadi banyak yang nyusul semua titip lah kameranya, Iya, gadgetnya. Jadi yang itu agak lama saya nunduk-nunduk lagi, saya nggak berasa kacamata saya jatuh gitu. Terus tapi iya, saya tahu betul. saya hari itu dikasih tugas lektor. Memang bacaannya enggak panjang. Jadi tapi saya kan panik. Terus kan wah, setelah itu saya masuk ke ruang gerejanya itu, ruang yang untuk misa, oh ada naik. Saya takut nanti kalau saya turun naiknya ada masalah, saya langsung bilang Ayu, Ayu boleh nggak gantiin? Tapi bacaannya nggak panjang kok. Langsung saya suruh Ayu untuk bacain siapin. Saya ngerti sih biasanya kita kalau mau baca harus punya persiapan. Makanya waktu itu untung nggak langsung karena Romo juga masih masuk di sakristi dan sebagainya. Jadi hari itu saya tanpa kacamata, tapi Bobby bilang nanti rasanya itu dititipin di security yang pintu mau masuk itu. Langsung saya makanya selesai situ langsung ngambil dulu sebelum masuk ke Basilika. Puji Tuhan, pokoknya Oke, saya selalu mengandalkan Santo Antonius. Waktu itu saya sudah langsung Santo Antonius. Terus kalau seandainya ketinggalan apa yang harus saya lakukan segala macam, kita sudah pakai if gitu. Tapi juga nggak enak karena biasa pakai kacamata, nggak pakai kacamata ada sesuatu yang kurang. ya. Nah, mungkin sekarang Nancy cerita tentang ini, Basilika Fransiskus Iya, Assisi. jadi waktu itu saya sebetulnya kalau ke tempat-tempat kan apalagi sekarang mengenai pengertian saya pertama kan Porta Santa ya Bu Esther ya. Jadi waktu itu kan orang bilang ya Lourdes Porta Santa, tapi saya itu kan selalu pengen tahu disebut Porta Santa nanti kita tuh di mananya. Jadi saya waktu itu kan Pak eh, pagi ya kalau tidak salah saya langsung eh, googling di mana ternyata itu suatu prosesi. Makanya saya langsung bilang Bu Esther ada, tapi ini ya nanti ini kita ikut prosesinya kalau di Lourdes. Terus waktu di Lourdes, ya. Basilika Santo Fransiskus itu saya agak telat memang. Saya agak telat dan karena setelah misa dan sebagainya baru saya sadar oh ini juga tempat istilahnya bukan Porta Santa tetapi tempat untuk mendapatkan indulgensi. Dan itu memang ada persetujuan dari keuskupan setempat.
Jadi saya bersyukur di Basilika Fransiskus Asisi kita juga sudah memenuhi satu tempat indulgensi. Tetapi saya juga, ya itu karena saya beberapa kali, makanya saya tuh selalu pengen ngasih tahu yang lain. Yuk kita ke makamnya Santo Fransiskus. Jadi waktu kita masuk itu sebenarnya lantai kedua. Kita turun ke bawah itu makamnya Santo Fransiskus. Langsunglah saya ajak berputar semuanya. Itu biasanya kan kita selalu nggak boleh bicara, memang harus tenang di situ, harus hening sekali. Saya waktu itu dan nggak boleh foto, tetapi nggak tahu gimana saya itu sempat fotoin Pak Har. Terus langsung ada Vero, saya sempat fotoin, Shirley saya fotoin, langsung saya ditegur. Setelah itu ya udah saya ditegur, saya eh, pergi karena saya itu tak paling takut untuk melanggar sebetulnya. Tapi kemarin saya pertama nggak sadar, saya foto-foto, ternyata memang dilarang. Jadi saya setelah itu naik lagi ke lantai duanya, lagi ada penjelasan-penjelasan di altar. Kemudian saya masuk ke Kapel Santo Antonius Padua untuk mengucap syukur dan mohon penyertaan juga kalau selama perjalanan supaya melindungi barang-barang kita. Jadi saya berdoa di Kapel Santo Antonius. Setelah itu berputar lagi di masing-masing ruang. Saya tunjukin juga ruangnya kapelnya Santo Martin de Porre. Ya, Santo Martinus karena Martinus pengen tahu, ya udah saya ajak ke situ, tapi bukan makamnya Santo Martinus. Eh, itu semua kan Ordo Fransiskus, Fransiskan. Jadi semua itu Ya. makamnya Beato atau either pokoknya semua Ordo Fransiskan. Jadi setelah itu, setelah doa saya ajak lagi ke atas yang ke ruang terbuka karena itu naik-naik terus sebenarnya bisa keluar ke pintu yang lain. Di situ kepanasan Bu Indra duduk terus langsung si Martinus izin ngajakin kita ke toko itu souvenir. Makanya kita lama di toko souvenir sampai Bu Esther datang. Bu Esther datang saya pun masih kasih tahu, Bu Esther beli salib yang ini nih, salib di sini kualitinya bagus, kayunya kayu olive beneran dan sebagainya. Tapi memang saya nggak beli apa-apa karena saya kan sudah sering kali, jadi saya nggak beli, cuman mengantar mereka ngasih tahu yang ini yang itu eh, salibnya nyanyian Fransiskus dan sebagainya. Setelah itu barulah kita turun untuk sebetulnya menunggu setengah empat ya waktu itu untuk menunggu Bu Esther untuk ke santuarinya Beato Carlo Acutis yang Ya, betul. perjalanannya cukup 800 kilo. Lain kali Bu Esther, kita nampak tilas ya Bu Esther. Di situ Ya, ternyata Bu Esther banyak. Nanti saya jelasin satu-satu yang sebetulnya kita didatengin ya. kita harusnya 2 malam. 2 malam Ya. saya yakin Tuh, menarik. Stefani, masukkan, Steph. Katanya harus 2 malam. Di Napak tilas Asisi kita 2 malam, napak Bu. Hah? banyak soalnya ini ya Ya, di sebetulnya Asisi. selain saya sih kita kan tidak ke Maria degli Angeli yang waktu itu Iya. Bu Ernest tanya saya karena Bu Winda tanya kita ke sini atau enggak. Saya Ya, bilang ya. enggak, Bu, kita lewatin. Di situ sebetulnya saya jelasin satu-satu ya. Kalau Basilika Santa Maria degli Angeli ini ada gereja kecil di dalam gereja besar. Jadi gereja kecilnya itu waktu itu Santo Fransiskus berdoa, Yesus ngomong bangunlah gerejaku. Padahal sebetulnya mungkin Yesus pengertiannya itu tidak hanya bangunan, tetapi adalah umat. Sehingga waktu itu Santo Fransiskus dengan segala upayanya dia kan bangsawan. Jadi sebetulnya dia punya uang banyak, bapaknya pedagang saudagar kain dan sebagainya. Sehingga terkumpullah uang untuk membangun basilika besarnya. Jadi basilika besarnya di dalamnya ada basilika kecil, ada salibnya juga San Damiano. Itu bagus Bu Esther, bagus banget. Dan di situ ada disinilah sebetulnya semuanya yang awalnya itu dari sini, nggak jauh sebetulnya, hanya 4 kilo ke bawah. Jadi Ya, Yesus menampakkan bilang ke Santo Fransiskus untuk membangun. Kemudian yang ini yang satu lagi sebetulnya juga nah, tempat sebentar, sebentar. Sebentar, Nancy, Nancy. Ini ya, Zoom-nya udah mau habis nih. Nanti kita nyambung lagi ya. oh Tadi cepet ya, nggak Irgi berasa. bilang Zoom-nya udah mau habis. Ya, nanti Oh, kasih nggak link lagi. berasa. Oh, oh. Nggak apa-apa sih kalau mau pakai. Ya, oke, Iya, Nancy, lanjut tadi iya. ceritanya.
Jadi tadi itu sebetulnya banyak, makanya saya pengen sebetulnya karena beberapa saya juga belum pernah. Jadi saya pengen sebenarnya napak tilas. Jadi 2 malam kalau di sini kita dari Basilika yang satu, gereja yang satu ke tempat yang lain itu dekat. Saya sudah kirim denahnya ke Bu Esther. Dan Ya, bersyukurnya Bu Esther ke Basilika Santa Clara. Yang saya iya betul. sebetulnya selama ini saya pengen tidak pernah. Kalau tahu Hmm. kita tidak buru-buru untuk balik ke bawah, sebetulnya saya mau mampir karena saya tahu arahnya. Tapi karena Ah, dari santuarinya, dari gereja Maria Maggiore-nya, Maria Maggiore. eh, ya itu Betul. sebenarnya nggak jauh. Tetapi Ya karena betul. kita itu kan diburu-buru turun, turun, turun lagi gitu. Jadi saya itu kan orang yang paling enggak ini. Jadi kalau sudah gitu kita turun. Sebetulnya kalau ke Santa Clara nggak jauh dari situ. Saya tahu kan lurus Ya, ya Bu Esther ya. Makanya betul, Bu Esther betul. bersyukur bisa masuk ke Biara Santa Clara. Di situ juga tempat untuk mendapatkan indulgensi. Jadi di Ya. ACC itu ini termasuk tempat untuk mendapatkan indulgensi. Kemudian ada Katedral San Rufino. Jalan kaki 5 menit dari Santa Clara situ juga. Oh, Itu ya, tempatnya ya, Santo Fransiskus dan Santa Clara dibaptis. Jadi bejana baptisnya ada seperti yang kita ke waktu itu Santa Faustina. ya, Kemudian ada gereja rumah keluarga 7 menit juga dari San Rufino. Di sini gereja ini tempat rumahnya Santo Fransiskus yang waktu itu ayahnya marah-marah waktu dia mau tidak mau ya, dia jadi anak orang kaya itu kan ya, orang tuanya mengurung dia itu di tempatnya di situ. Dan memang kita bersyukur sebelum nanti kanonisasi kita kemarin ke eh, Gereja Santa Maria Maggiore di mana di sini ada jenazah Beato ya. Carlo Acutis yang wajahnya damai banget, begitu cakep, damai. Tapi lagi-lagi Bu Esther blessing karena boleh foto. Waktu itu Iya saya betul. sama Pak Har minta izin, nggak usah foto jenazah, foto yang di sakramen itu aja nggak boleh. Jadi ya udah kita cuma foto dari luar. Jadi kita nggak foto yang dari situ. Tapi bersyukur sudah melihat jenazahnya secara langsung. Jadi itu yang kesan ini dan waktu itu memang karena menunggu Bu Esther kita tuh lama waktu di bawah. Sempat minum sudah berapa kali, kemudian kita duduk-duduk di situ. Tapi nyesel sih, memang nyesel. Betulnya kalau jalannya dari bus itu nggak jauh, nggak usah naik, Bu Esther. Saya kasih Oh, sama kasihan sama Ayu sama Vero karena dia nggak bisa nggak kuat akhirnya dia nggak mencapai semuanya padahal saya bilang kurang sedikit tapi nggak mencapai jadi dia nggak ke nggak lihat ke Santa Maria Maggiore ya maupun seperti ini. Ya, harusnya seperti Romo Ino. Jadi dia bohong demi kebaikan tuh ke Ibu Indra. Dikit lagi, Bu, dikit lagi. Dan sampai tempat loh, itu saya loh, sedikit Bu lagi. Esther Jadi, nggak jadi kuat akhirnya kasihan sampai. Nah, nggak kuat kalau bicara ini ya, mungkin ada gambaran juga buat Stefani. Karena kelompok ini kan kita kelompok 3 tahun, orang apa anak umur 3 tahun sampai ke ya kelompok oma-oma umur 83, ya 84. Nah, ada 4 orang yang agak lambat menamakan dirinya si Keong. Jadi kita nih ada grup si Keong. Salah satunya Ibu Indra juga termasuk si Keong. Nah, jadi memang Bob itu mimpin kita, mimpin rombongan, tapi karena memang kecepatannya berbeda, otomatis akhirnya terbagi, apalagi ditambah lagi dengan sebagian mau ke apa toko rohani, beli belanjaan segala macam. Nah, Bob memang pesan kalau yang mau ikut ke melihat ini Beato apa Carlo Acutis, saya tunggu di sini ya jam 4 katanya gitu. Ya sudah, akhirnya kita belanja belanja belanja. Pas jam 4, saya nih, rombongan saya keluar. Nggak ada orang. Wah, kemana ya? Udah nggak tahu, ternyata rombongannya ya mungkin beda menit ya. Jam 4-nya saya sama jam 4-nya Bob dan lain-lain, akhirnya beda rombongan. Nah, di situ terus kita kebingungan, mau jalan kemana ini? Karena memang betul-betul nggak tahu jalan. Jadi, jalan lagi, kita ke tempat kita makan tuh, Nancy, tempat kita ya makan, kita minta tanya, dia kasih map, kasih peta, terus tanya sama orang juga, masih kurang jelas penjelasannya. Tapi akhirnya kita ketemu kan, kita ketemu ya pada waktu kalian turun, ya kita lagi mau naik nih. Saya kalau nggak salah ya berlima.
sama Ibu Imi, Imi, Ibu Shirley, Eni, Susi. Siri, Susi, ya. Jadi kita berlima. Nah, ketemu sama kalian, kalian sudah mau turun. Kita belum sampai tuh ke Beato, tapi Bob bilang naik, 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 lanjut. Nah, di situ bersyukurlah ketemu Romo Ino. Romo Ino tuh, Nancy, balik lagi. Oh, Jadi Romo Ino yang nemenin kita jalan ke Basilika itu Santa apa? Clara. Karlo Acutis. Ya, ya, belum sampai ke Santa Clara, baru sampai ke Oh, tempatnya Kak. Di depan situ ada air mancur. Nancy tahu nggak? iya Ada tahu, air keluar tahu, air tahu, mancur. tahu. Waktu Nah, itu ada ya kita ada Pak di sana. ini perkawinan Bu Esther. Sebelum itu mungkin Bu Esther nggak sampai. Kita lihat ada Oh, mau pemberkatan nggak nikah. ketemu. Ya, Iya, ya. Nah, lagi haus-hausnya, wah kita minum di sana, seru. Terus masuk ke dalam gereja, di situ memang lagi sepi. Kebetulan lagi sepi, nggak ada banyak orang. Mungkin nggak sampai 10 orang di dalam situ. Lihat kan, ada jenazahnya Carlo Acutis. Terus memang di situ ada tulisan juga, nggak boleh foto. Terus saya bilang sama Romo Ino, Romo, kita boleh nggak foto? Romo Inonya seperti robot, jalan dia ke suster, nanya sama suster, ngomong pakai bahasa Italia kan, ternyata iya, boleh. Jadi akhirnya kita foto bersama dengan background atau foto bersama dengan jenazah Carlo Acutis itu. Udah foto beberapa spot ya. Saya lihat ada tamu lain mau foto langsung ditegur tuh sama suster itu. Jadi ceritanya ya bersyukur kita pergi sama Romo Ino yang bisa bahasa Itali, yang bisa ngobrol, jadi akhirnya kita dapat privilege, dapat spesial. Begitu kita keluar, baru tuh kelihatan ada rombongan mulai antri mau masuk ke dalam gereja tersebut. Terus Romo Ino tanya, mau ke Santa Clara nggak? Saya bilang jauh nggak Romo? Nggak, deket. Saya tahu juga katanya deket katanya gitu. Ya udah diajak mau ya gitu. Taunya Romonya juga agak salah-salah jalan, nanya-nanya tapi agak salah jalan. Tapi akhirnya ketemu tuh gereja Santa Clara. Ya kita di sana foto, ada relikwi juga di sana, ada iya, relikwi-relikwi. Terus kita pulang. Turun. Nah, barulah Nancy kasih tahu ternyata Santa Clara, gereja Santa Clara juga ada Porta Santa ya. Maksudnya, iya, nah di sini kita dapat pengertian baru. Kalau di Indo atau di sini kita selalu berpikir Porta Santa itu pintu suci, ya. Apalagi kalau di KAJ kan semua gereja ada Porta iya, Santanya, ada gerbangnya gitu. Tapi kalau kita ke keuskupan yang sudah pernah saya pergi, keuskupan Semarang atau keuskupan Surabaya, ternyata Porta Santa itu bukan hanya ke gedung gereja, tapi bisa juga ke Gua Maria atau ke tempat yang lain yang memang ditunjuk oleh uskup, oleh betul. keuskupan itu menjadi tempat Iya, untuk kita memperoleh indulgensi. Yang seperti iya, Nancy tadi kasih tahu ya, iya, bahwa tidak ada jelas porta, tapi oleh keuskupan ditunjuk sebagai salah satu iya, tempat untuk kita iya, memperoleh indulgensi. Jadi sampai iya, sekarang berarti kita sudah ada 7 Porta Santa ya. betul. 4 di Roma, Dan 3 di ya, iya, 3 Fransiskus di luar Assisi. Roma. Ya. Dan saya juga langsung lihat websitenya Keuskupan, terutama Keuskupan Surabaya, juga istilahnya memang menjelaskan mengenai Porta Santa, ada 4 yang utama, kemudian istilahnya sekarang kalau itu saya baca disebut Gereja Siarah. Gereja Siarah, Gua Maria Siarah. Jadi memang Ya. kalau ininya memang dikasih simbol-simbol Porta Santa, tetapi dalam istilah yang benarnya memang nulisnya Siarah. Karena kalau kita nyari di googling kemarin saya nggak ketemu terus, nggak ketemu Porta Santanya gitu. Ketemu ya Jadi Porta Santa. iya, ternyata tempat untuk mendapatkan indulgensi. Jadi bersyukurlah. Jadi kita Ya. eh, mengerti dengan jelas, melakukannya dengan sempurna gitu. Itu yang saya suka kemarin. Akhirnya demikian. Ya, waktu turun dari Santa Clara itu, kita ketemu lagi tuh yang air mancur itulah, Nancy. Iya, Kita minum iya. lagi di situ, dipuas-puasin minum air Oh, suci. Kita minum semua, ya. baru kita turun lah berlima. Itulah cerita Iya. satu hari itu ya, luar biasa. Cuma Nah, satu mungkin pelajaran, berarti satu pelajaran Bu Esther.
Ya, Artinya sebetulnya kita kalau jalan bersama sama Bu Esther itu kita dapatnya lengkap. Tapi waktu itu yang saya kemarin ceritain, kadang-kadang jalan lebih awal itu ada minusnya. Ya tadi saya buru-buru selalu jalan kan lebih awal. Akhirnya tadi selain lebih awal tadi takut ini takut itu akhirannya kita ndak mencapai ndak mendapatkan itu kan jadi sayang setelah sampai itu dan saya juga tadi baca lagi bahwa di situ banyak sekali katedral maupun basilika ya, dan tempat-tempatnya Santo Fransiskus saya sih nyesel ya, makanya ya, pengen untuk di Asisi 2 malam dan kalau musim dingin ya. musim semi sih bagus banget itu. Nah, itu boleh direncanakan. Iya, iya. Nancy, apa buat Stefani juga tuh. Ini sudah ada calon peserta buat kita nanti, Siap, buat siap, kita ke Tante. Fransiskus Assisi 2 malam. Karena memang betul, Nancy, cerita Fransiskus Assisi sama Santa Clara juga sebetulnya itu banyak ceritanya ya. Mereka kan Ya, iya, sepupuan kalau nggak salah ya. iya, Ya. iya. Dan saling support, biaranya juga dan Betul. lain-lain. Memang Iya. perlu perlu lebih dan memang tempatnya bagus ya. Oh Tempatnya bagus. bagus. Jadi waktu yang saya Asisi bilang Bu itu bagus. Esther, yang di Maria degli Angeli, itu sebetulnya ada patung Santo Fransiskus dan anehnya di situ banyak burung merpati yang jinak di sekeliling patung itu. Jadi Oh, dia ndak mau pergi, iya, dia iya. selalu dekatnya di situ dan ada patung rubah yang pertama kali serigalanya itu segala. Jadi makanya sebenarnya saya bilang sayang kemarin kita ndak ke situ. Ya. Nah, Bu Indra, siap-siap, tetap sehat. Siapa tahu kita Iya, ke sana lagi, betul. Bu Indra. Berarti kita masih utang, Bu Esther. Nah, makanya sama Tuhan, Ibu Nancy dibikin penasaran. Ayo, harus balik lagi. Iya, Menyiapkan siap, diri dengan lebih baik. Jadi, kalau kita mau ke sana, siap. sekarang lain lagi kita harus survei juga di daerah sekitar itu Iya, ada apa aja. iya. Supaya kita nggak keburu-buru gitu ya. Betul Gitu. dan waktu itu kan makan ya waktu itu makan yang spaghetti di Ya, Italian restoran sebelum kita ke hotel itu kan ya, saya Surabaya semua rombongan sama Romo Ino. Saya ya. akui salut sama Romino. Dia waktu itu juga nanya, ibu-ibu ini udah baca Alkitab lengkap, anu sampai selesai. Saya jawab enggak, Romo. Kalau ngomong lengkap mungkin enggak, tapi saya mengikuti misa harian. Jadi kalau dibilang gitu berarti kita lengkap. Tapi kalau untuk spesial baca enggak. Terus kan beberapa ngomong gini loh, ini ada ketentuan dari gereja sehari harus 5 ayat lah, 5 bab lah. Saya bilang gini, percuma. Itu kan kadang bohong juga nggak tahu dan nggak ngerti juga nggak tahu asal baca. Justru kalau saya justru mendalami satu satu ayat atau satu bacaan hari ini itu saling kita dalami dengan benar itu yang malah kita ini karena Yesus nggak ngomong untuk hafalkan, Yesus cuma ngomong lakukan itu yang selalu kita ini. Terus waktu itu Romo bilang, ya saya akui saya juga enggak. Jadi saya setuju Ibu jujur katanya. Saya juga enggak, tapi kita mempelajari hal-hal yang rasanya mengena di kita. Kemudian juga Romo Ino ngomong lagi, saya lihat ibu-ibu ini pelayan ya di gereja. Kelihatan sekali katanya gitu. Jadi memang Romo Ino ya enggak tahu karena Romo dia bisa bisa tahu yang gini dan termasuk yang pelayanannya juga sangat dalam dan sebagainya. Romo Ino banyak cerita termasuk kita menggali mengenai 8 tahun imamatnya, kisah panggilannya dan sebagainya. Jadi eh, di Asisi sangat menyenangkan. Tadi saya juga mungkin hotel kita bagus juga itu Grand Asisi. Saya sih sempat kalau selama ini kan saya sendirian. Jadi selama ini kalau saya sendirian kan saya mending bangun pagi langsung keliling daerah, explore daerah sekitar situ. Jadi daerahnya cukup menyenangkan, banyak rumah-rumah bagus juga. Makanya kalau 2 malam mungkin lebih enak Bu Esther. Ya. Sih cakep ya Nah, Bu ini ya emang ya. Oh bagus, Mas bagus, Iya bagus. cakep. masukan Cuman buat memang Stefani. liftnya cuma satu, sehingga kadang waktu naik yang pertama kita agak agak Menteri. kredit, iya. Tapi kalau waktu baliknya enggak, karena kan turunnya kita enggak bareng-bareng. I see, I see. Oke, oke. Nah, memang
Jadi ini sedikit masukan buat Stefani. Kalau bikin trip lagi, boleh disurvei atau boleh diusulkan di Fransiskus Assisi 2 malam. Dan memang secara keseluruhan dari teman-teman semua ya, saya cerita Iya, lagi nih sama Stefani. Waktu saya bilang saya mau tur Holiday, mereka pertama tanya sama siapa? Saya bilang sama Christmas Tour. Siapa Christmas Tour, Bu Esther? iya, Kenal iya. nggak? Nanti tahu-tahu teman saya sudah pernah ngumpulin uang, tahu-tahu hilang katanya grupnya. Terus saya bilang, waduh, saya juga nggak kenal, cuma anak saya Alfa bilang ini punya temennya Alfa waktu mereka sama-sama sekolah di BHK waktu SMP katanya gitu. Ya sudahlah, walaupun dengan banyak pertanyaan, ya sudah karena sudah ketemu sama Stefani 2-3 kali, akhirnya ya sudahlah confirm. Saya pikir yang penting kita ke sana, kita seandainya dalam tanda kutip nggak oke pun ya sudahlah. Yang penting kita bisa jalan ke sana. Tapi ternyata hotelnya Nancy udah cek. Ternyata hotelnya hotel bintang 4 semua. Biasanya kalau tur kan hotelnya bintang 3, bintang 4. Dan yang luar biasa, dulu kalau saya tur ke Eropa itu selalu hotelnya kecil dan tidak ada lift. Jadi siap-siaplah narik koper besar pakai lewat tangga. Tapi yang sekarang semua ada lift ya, walaupun liftnya kecil ya. Kalau liftnya itu ya paling cuma bisa buat 2 orang sama koper ya Nancy ya. Iya, iya. Liftnya kecil tapi oke lah. Makanannya juga oke. Bisa semuanya bisa diterima. Semua happy lah. Jadi artinya ya Christmas harus lebih banyak promo atau halo-halo barangkali supaya lebih dikenal, Stefani. Nah, mungkin Iya dari nih Stefani kantor kurang. pesan dengan peserta kita yang mungkin awalnya ngerecokin Stefani dengan segala macam pertanyaan. Betul. Enggak, justru enggak terlalu di apa ya, enggak terlalu ditanya gitu ya. Tapi apalagi sama rombongan Surabaya sama Tante Nancy apalagi jarang nanya. Oh ya udah aku udah tahu sih ini kayaknya yang sering pergi punya ini semuanya gitu kan. Jadi enggak sih, enggak susah untuk Nah, kalau handle. bilang soal Surabaya, sepertinya Nancy berperan penting nih, karena 5 orang yang diajak sama Nancy dari Surabaya itu nggak pernah ziarah. Tapi mungkin Iya. melihat Nancy dan diurus ya sama Nancy itu Nancy udah setengah tour leader nih, urus segala macamnya. Jadi semua happy ya Ibu Indra ya. Iya Mungkin betul. udah nanyanya ke Bu Nancy kali ya, nggak ke saya makanya. Ya, saya Dan banyak kasih tahu sih mengenai hotelnya. Kebetulan beberapa hotel saya pernah nginep ya, kecuali kayak di Marcel. Kemudian itu kan saya nggak pernah ke situ. Makanya saya bilang Bu Esther, saya belum pernah kalau ke Marcel. Kemudian di Genoa. Tapi kalau di Nice malah saya pernah nginep juga. Jadi beberapa hal saya pernah, termasuk hotel-hotelnya yang kayak di Assisi, di Rome. Itu semua saya pernah nginep di Lourdes lagi. Berulang-ulang saya di Eliseo. Makanya Iya. saya udahlah pokoknya kalau di Eliseo saya jalan sendiri merem setiap saat waktu bisa gitu. Jadi beberapa saya pernah nginep di Fatima juga, jadi nggak ada masalah. Dan saya ngomong pokoknya hotelnya ini top. Nggak ada yang hotel bintang 3, jadi nggak usah khawatir. Saya pernah yang Bu Esther cerita terutama di Lord ya. Kalau di Lord tuh dulu hotelnya itu kurang banget gitu loh. Cuma waktu kemarin saya bilang, saya juga ke Pilong paling sering. Cuma kemarin bilang sama Bobby, Bob kok nggak ke itu resto yang punyanya orang Indonesia yang dekatnya sungai. Katanya orangnya lagi liburan ya, nggak ada gitu. Iya. Iya, Jadi Tante. itu Iya, juga Tante enak. udah hafal semuanya. Sampai ya kita restoran-restoran udah semua. akhirnya, iya oke lah kita jalan. Nah, eh, yang saya mau satu lagi sharing ya sebetulnya ada teman saya kita Nancy si Andi sama Tina yang ikut Iya, napak kita iya, ke itu saya Koramil. rindu itu. Dia udah Oh, oh. semangat mau ikut, tapi ternyata visanya nggak oke. Terus Andi tanya sama saya, bisa nggak ya DP-nya balik? Kata gitu. Waduh, saya bilang saya nggak tahu dah. Harus halo-halo sama Stefani, saya bilang gitu. Iya, itu Terus saya bilang Stefani pertanyaan coba deh. Martinus ya. Ya, Stefani, pertanyaan Ya, Martinus izin juga. terbaik. Iya, betul. Kemarin kan juga hampir batal juga ya Pak Iya, Martinus iya. karena
Ya, orang tuanya ya, Iya, mamanya ya, papanya iya, ya. papa. Heeh, heeh. Iya, udah sakit keras kan. Tapi saya sudah Terus, jelaskan gini, Stefani. Ya hmm, biasanya tur itu kan dia sudah pesen pesawat, hotel. Kayaknya sih enggak, tapi tanya aja ke Stefani. Saya bilang itu saya juga enggak enak takut juga ya. Saya bilang enggak boleh atau bilang boleh. Nanti juga dari turnya boleh kan enggak enak. Jadi saya bilang tanya aja sendiri. iya, iya kita usahain yang nanti terbaik juga sih Bu, sama. karena kan Dia bilang boleh memang, nggak? karena kan bukan cancel karena yang asal cancel aja gitu kan, karena memang ada apa ya, kesian lah ada masalah Musibah. keluarga ya, musibah gitu. Ada masalah ya. Jadi nanti kita bisa apa, kasih Ya, surat nah cinta makanya lah gitu. Tadinya rencananya gitu, mau kasih kita kasih surat cinta ke airline kemana gitu. Memang prosesnya pasti lama. Saya udah bilang juga ke Ya. Pak Martinus, tapi nanti akan kita usahakan yang terbaik. Cuman akhirnya kan jadi ikut. Emang udah rencana Tuhan lah, boleh ikut gitu. Iya, iya, betul. Hmm. Hmm. ya. Nah, yang Andi dia bilang gimana ya? Saya bilang, Stefani coba usahalah yang terbaik karena bukannya mau pergi kan, mereka tidak bisa pergi gitu. Dan Mm-mm. berapa hari kemudian Andi kasih saya kabar, wah udah oke, DP-nya bisa dikembaliin katanya, bahkan nggak dipotong sama sekali gitu. Yaitu plus poin juga dari Christmas Tour. Jadi nggak dipotong sama sekali dia bilang gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus ngomong lagi, ngobrol lagi nih ke sana sini sama Stefani sama Clarissa. Ternyata mereka jagonya jago Holy Land, Nancy. Katanya Oh, udah ke Holy Land tuh udah 100 kali lebih kan tuh. Itu Clarissa, Jadi Clarissa nanti-nanti Bu. Bu Indra, Tante. kalau kita jadi ke Holy Land, coba kita hubungi lagi Christmas Tour. iya. Iya, siap Bu Gak tahu nih, Esther. Tante Nancy udah pernah ke Holy Land belum? Sudah 3 kali. Kalau Waduh, Holy Land juga sih udah. udah berkali-kali juga. Cuma kalau waktu Natal saya belum pernah sih. Bagus Saya nggak sih? pernah semua Hmm. Natal, pernah Pasca, pernah. Wah, keren. Kalau Natal gimana Nancy pengalamannya Holy Natal Land di sana? menyenangkan, terutama kalau kita dapat misa di Bethlehem. Saya dapat misa di Mm-mm. Bethlehem. Betul. Oh, Iya, itu itu apa tapi sih saya udaranya apa? Udaranya dingin, panas, dingin, Dingin. Dingin, dingin. Tante. dingin. Dan saya pernah Uh, ketemu snow juga. Itu kan jarang di sana snow, tapi pernah Iya, ketemu betul. snow. Jadi uh, saya mending Desember kalau jalan enak dan kalau syukur-syukur bisa misa Natalnya di Bethlehem. Meskipun bukan di gereja Padang Gembala uh, di bawah itu. Iya, antara di Goa ya, Tante ya, atau di Oh, iya, Padang itu iya. apa, malam Terus misa malam Natal nanti sangat iya. berkesan sih. Dan saya senang juga di sana nanti kita ke itu gereja yang kecil yang di sana dipercaya bubuk itunya apa ke batu-batuannya itu apa Untuk subur ya, air susu ya 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 kesuburan. Iya, iya, susu iya. Bunda oh iya Maria ya, itu yang iya airnya Mm-mm. Bunda Maria, iya 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 ya. iya Ayo Ibu Indra, jaga Siap, kesehatan. siap Bu Siapa Esther. tahu nanti Saya daftar. akhir Saya 2026 kita Natalan di sana. daftar Bu Esther. Ya, Suami saya sudah saya bilang dia mau ikut. wih ya ikutlah. Wih, Kalau enggak nanti luar nanti biasa. hilang loh Ibu Indranya bilang. Ya, itu eh, kesempatan ziarah itu sebetulnya ya, sebetulnya nggak semua orang bisa dapat Ibu Indra. Betul, iya Ada betul orang Bu. punya uang, nggak punya waktu. Ada iya orang punya Iya, waktu, betul. tapi badannya nggak sehat. Ada iya Iya, orang betul Bu. badannya sehat, punya uang, tapi juga ya ada masalah-masalah yang iya ada menyebabkan dia masalah nggak bisa pergi. Iya. Jadi kalau bisa Iya, pergi itu betul Bu. ya, itu sebetulnya suatu berkat, suatu rahmat dari Tuhan. Betul Bu. Betul. eh Sebetulnya banyak pilihan, orang banyak pilihan. Ada yang saya punya uang ngapain bolak-balik ke sana? Saya mau jalan-jalan, mau apa itu pilihan. iya Tapi kalau nggak tahu ya orang lain ya. Kalau saya sekarang malah kalau diajak pergi yang jalan-jalan, buat apa? Mall di iya Indonesia juga banyak, mall bagus. bukan Barang-barang itu brand juga di Indonesia bukan yang juga itu yang banyak. merubah kita sejak pandemi, Bu Esther. Betul, Itu betul ya. pandemi sangat Jadi merubah kita. ya Saya sudut pandang terutama berubah. saya. Iya, jadi bukan tujuan lagi. Kalau dulu mungkin datang suatu tempat, apalagi kayak kemarin kita di eh, Spanyol segala macam, itu di Ya, tempat itu langsung saya lari pasti ke Sara kemana. Kami kemarin tidak kepengen lari.
Betul, Stephanie. Walaupun kita dibawa ke factory outlet yang besar, Outlet, iya. tapi kenyataannya enggak tuh, kita nggak pada belanja apa-apa. Saya sama Haryanto juga duduk ngopi, liatin anak-anak, lihat cucu main di children playground. Ibu-ibu yang lain juga nggak terlalu belanja apa-apa. Ibu Winda aja yang belanja koper besar satu. Murah Bu Esther, Ntar itu murah besok-besok kita banget. ajak ngobrol Ibu Winda. Itu Hah? murah itu. Kenapa? Apa itu ya? Rimowa ya Tante ya? Oh, Kenapa Nancy? Murah enggak, ya? Samsonite yang kerang. Samsonite murah, iya, iya, Samsonite iya. kerang, Iklannya tapi nggak jelas ini. yang gede itu cuma Mm-mm. 360 euro. Gila banget. Di sini Yang belasan murah juta lah. kan? Di sini sudah 15 jutaan. Iya, betul. Ya betul betul. Oh. Makanya Iya. Winda memang Kopernya beli beranak. karena saya juga nggak terlalu berani beli barang banyak-banyak kan, karena memang mau titip kopernya karena saya mau extend ke Amsterdam. Iya. Dan nanti deh lain kali. Sekarang Stefani mau promosi apa? Ayo ngomong. Iya, mungkin kan ini baru pertama kali ya dengar Ya, Christmas. Karena memang Iya. selama ini banyak kan fokusnya di ziarah tanah suci. Apa namanya kalau Eropa mungkin nggak serame tahun ini sebelum-sebelumnya ya karena tahun ini tahun jubileum jadi lebih rame tahun ini gitu. ya, ya, Mungkin ya baru bisa nge-reach sampai ke banyak umat Katolik juga nih tahun ini gitu. Semoga kita brandingnya juga makin oke lah tahun ini. Dan yang udah nih tahun ini sampai setengah tahun ini kan udah lumayan juga ya grup-grup Eropanya. ya, Jadi ya, ya semoga ke depan makin terus rame lah gitu walaupun udah nggak jubileum gitu. Kalau ya. kita Nah, memang Bob banyak di sempat. tanah suci, tapi juga memang semuanya bisa fokusnya memang di ziarah intinya ziarah Kristen mau ke Eropa, mau ke Turki, mau ke Holy Land gitu. Kita nggak jual yang leisure yang jalan-jalan enggak. Memang Hmm. khususnya ziarah aja. Makanya memang terlalu nggak sekeren mana lah. Soalnya kita juga kan dibantu oleh konsorsium, makanya kita banyak itu juga Oh, dari konsorsium. Jadi kita yang oke. pusatnya konsorsium itu dan Iya. salah satu agen yang banyak agen yang jualin produk kita ya, karena memang mereka kan mungkin kalau yang agen leisure biasa nggak jualan yang ziarah kan nggak punya mereka. Jadi Iya. mereka ngesapnya ke kita, ngambilnya ke kita. Nah kita kan juga Oh. terbantu sama mereka. Salah satunya Dwi Daya. Jadi kalau Oh iya, sekarang tante banyak ya, Stefani, Panorama, Dwidaya. Oh. Dwi Daya itu ambil sama kita tante. Oh. Jadi kalau misalnya tante daftar Eropa, daftar Holy Land di Dwi Daya, nanti ujung-ujungnya ketemu aku lagi. Oh. Gitu. Jadi Nah, ya, banyak 100 agent lebih yang jualan, tapi yang mungkin agent gedenya yang tante sering dengar mungkin Dwi Daya ya karena ada di mana-mana itu. Iya. Gitu. Bob, Gitu Bob sih. juga usulin itu, Stefani, ziarah Mm-mm. ke Cina katanya. Cina gerejanya bagus-bagus, dia bilang Iya, gitu. Bob, Cina juga. ya, ya. Betul. Sekarang Cina bagus. Atau Bu Esther sudah pernah ke 7 gereja Turki? Belum, belum. Saya ke Turki belum. Saya yang Kemarin. kayak Turkinya sudah, tapi 7 gerejanya yang khusus harusnya kita pergi, Bu Esther. Yang Santo Paulus napak tilasnya. Oh, ya. Ini kita baru Ya baru betul. napak tilaknya Santa Faustina, belum yang lain-lain. Iya, iya. Kemarin tuh emang udah ngomong-ngomong ya kita ya, Tante Esther ya. Mau ke Turki apa Holy Land nih? Kalau Turki ya 7 gereja, kalau Holy Land ya ziarah tanah suci. Kalau Ya. Turki kan mungkin Bu Nancy pernah ya, Iya, banyakan itu ya reruntuhan ya. iya. Lihatnya batu-batuan aja. Iya. Ya, Makanya harus bawa Stefani udah kasih tahu bawa saya, kalau ke Turki itu hmm, harus tahu sejarah, harus tahu Alkitab. Iya. Kalau enggak, di sana cuma Iya. lihat batu-batu aja. betul, Iya. betul. Harus bawa Tapi romonya juga yang menyenangkan kok Bu Esther ke Efesus kan ke rumahnya Yohanes. Jadi Oh, ketemu yang ya Bunda Maria gerejanya kecil. Bagus. iya, ya. rumah Tapi Bunda mungkin Maria mungkin ya. Iya, rencana ke ini dulu deh, ke Holy Land dulu, Holy Land. iya, Mau nyobain Natalan di sana. Ya, Bu iya. Indra ya. Kita Natalan di sana, Siap, Bu Indra. Iya. siap. Windows ya. Oke.
kayaknya hari ini sudah cukup ya. Nanti besok, Ya, berarti perjalanan kita nginepnya di Grand Hotel Assisi ya. Grand Kita Ya, Assisi ya. sampai ke Grand Hotel Assisi dan Ya, besok kita dari Assisi ke Florence. iya. betul. Ya, oke. Terima Wah, ini kasih banyak semuanya, jalan. Bu Thank Intan you ya, dan Tante Terima Ellen. kasih. Esther. Thank you ya, Tante Terima kasih Ya, ya. Nancy, Terima kasih. Bu Salam Indra. kerahiman. salam kerahiman. Sehat-sehat.